kenalin ini Porjan, podcast OSIS Riyadul Jannah, tempat berbacot santuy, bahas dan cerita-cerita organisasi tersantuy. Well, kaumlah muda, balik lagi sama gue Lailul. Nah, di sini gue bareng sama salah satu penyiar baru nih di Porjan. Kita kenalan dulu yuk. hai kaulah muda, kenalin gue Nuning Herawati, ya biasa dipanggil Nuning. Kita berdua akan bahas tentang Lapendos. Di Lapendos ini kita bakal cerita ini kaumlah muda, gimana keseruan kita di sekolah kita pas lagi ada acara kemarin. Acaranya apa aja, Pak? Ya, dari pesantren Laraiba itu menerapkan 2 metode. Yang pertama, Training team building, yang kedua, menghafal cepat Asmaul Husna. ya, Nah, di training team building ini kita nggak ikut serta kaumlah muda karena di situ hanya beberapa orang saja dan kita tetap mentaati peraturan protokol kesehatan yang harus ditetapkan. Tapi kalau untuk yang metode menghafal cepat Asmaul Husna ini kita ikut serta kok kaumlah muda. Nah, gimana dari cerita Mbak Nuning dulu deh, ceritain. cerita Nuning itu ya dari awal itu kita dikasih tahu hurufnya itu dulu lewat gambar. Jadi kayak misalkan satu itu apa kayak teri. Jadi di awal itu kita dikasih metode melihat gambar dulu kaumlah Ya, muda, gambar. terus dari singkatan hurufnya, terus habis itu kita dimasukin ke nama Asmaul Husnanya, terus dikasih gerakannya Gerakan. untuk masukin ke artinya. Jadi Iya. semuanya itu kayak lewat kode-kode gitu Iya, dan akhirnya kode. nyambung. Di situ juga kakak-kakaknya seru-seru, seru-seru banget. asik-asik. Terus juga kakak-kakaknya itu ramah-ramah. Apa ya? Cara ngejelasinnya juga kita tuh gampang paham dah kaumlah muda. Sampai akhirnya kita tuh bener-bener hafal sama Asmaul Husna itu dan itu juga terbukti kok. Jadi kita tuh di situ menghafal tuh nggak bad mood, jadi kayak semangat dibantu sama kakaknya dari yang ramah-ramah, seru-seru banget deh, rame, Gak garing banget Iya. pokoknya. Soal dari setiap kakak-kakaknya kan banyak nih kaumlah muda, dari kakak dia dari Laroiba Hanifidanya itu kan banyak nih. Setiap kakak-kakaknya itu menyampaikan 10 Asmaul Husna ya. Iya. Setiap kakaknya itu menyampaikan 10 Asmaul Husna dan itu mereka ngejelasinnya itu ramah banget, gampang ngasih pemahaman ke kita, terus juga kita gampang pahamnya, gampang inget gitu no. Iya. Misalkan kayak contoh deh, misalkan Contoh. kayak Ar-Rahman itu terus kita itu dikasih gambar Gambar dot. bayi. Iya, dot bayi. Nah, di situ tuh ada ceritanya kaumlah muda. Iya. Dari itu tuh ada ceritanya, pokoknya Cerita. lucu deh ceritanya Ceritanya tuh kayak Pak Rahman itu seorang yang berhati mulia ya. Nah, iya. Yang selalu memberikan edot kepada anak-anak yang menangis gitu ceritanya. Ya, yang artinya juga Ar-Rahman yang maha Yang maha Memberi. memberi. Terus dari setiap asma 99 asma itu kita itu apa ya, ada gambar sama ada gerakan. Jadi setiap asma Iya. itu punya gambar, punya metode gambar sama punya asma kayak gini nih, nih kayak kaumlah gini. muda. Kita kasih tahu nih. Nah, jadi kayak gini nih. Ini udah pada hancur kaumlah muda. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini nih, ini misalkan contoh yang pertamanya. Ini kan endot nih tadi yang kita ceritain. Nah, ini asma yang pertama. Nah, ini kode-kode hurufnya nih, kode-kode nomornya kaumlah muda ya. Ini nomor ya? Iya, Ya, ini kode nomor. Misalkan kalau D itu 0, T itu 1, N itu 2, ini sampai seterusnya. Nah, dengan metode kayak gini kita tuh jadi dalam sehari kita udah hafal 99 Asmaul Husna. Iya. Ya, 99 Asmaul Husna. Keren banget gak sih metodenya Laroiba Hanifida? Keren banget emang. Terus di sela-sela kita kakak-kakak jelasin ini, kita juga dikasih apa ya, breaknya itu sama senam, sama Ya, gerakan dari senam. Pondokan Sononya juga nih kaumlah muda. Senamnya itu pertama kan kita emang udah agak ngantuk nah ya, semakin siang udah agak ngantuk. Terus juga udah agak gimana ya, Lemes lah, lapar. lesu pokoknya gitu deh. Nah, terus mungkin kakak-kakaknya peka sama kita. Di pertengahan itu kita diajak senam nih kamu. Itu apa ya,
apa ya, seru banget deh, nggak malu, nggak jaim. Jadi kita juga ikut terbiasa, ikut berani ya buat tampil. Di situ kita dikasih gerakan apa ya, Gerakan kayak gerakan senam gitulah, kaum muda dari pesantren sananya. Dan itu kakak-kakaknya nyontoin, terus kita seru-seruan lagi, kita bareng-bareng lagi. Sampai akhirnya kita tuh benar-benar semangat gitu buat ngapal 99 asma ini. Oh iya kaum muda, kita juga dapat buku nih dari Laroibah Hanifida. Buku ini tuntunan untuk menghafal Asmaul Husna. Di dalam buku ini ada apa aja ini, Mbak? Ini yang pertama itu ada biografi, asal usul untuk membuat metodenya, metode Asmaul Husnanya. Terus di dalam juga ada gambar-gambar Asmaul Husnanya, ada rumus-rumus kode-kode yang tadi udah kita ceritain di awal. Nah, kita kasih tunjuk coba. Kita lihat. Ya. Nah, kalau ini untuk yang gambar-gambarnya, ini yang di Bandung ini untuk yang gambar-gambarnya. Kalau yang ini untuk yang kode-kode hurufnya yang tadi kita bilang, kalau misalkan 0 itu huruf D, singkatannya dari darah. Kalau untuk angka 1 itu T, singkatannya teri, gitu. Sampai akhirnya nanti pas di asmanya jadinya kayak gini nih kaum muda. Nah, gini. Ini kita dikasih hari pertama sore hari ya? Iya. Nah, sore. Untuk di hari keduanya itu kita udah wajib setoran 99 Asmaul Husna nih kaum muda. Di situ bisa nggak bisa sih? Iya. Dari gue sendiri bisa nggak bisa sih sebenarnya. Itu jadiin kelompok gitu. Ya, pas hari keduanya tiba-tiba suruh jadi kelompok. Per kelompok itu 8 anggota. Nah, kita di situ dikasih game, dikasih kertas yang tadi. Iya, terus kertas yang tadi yang dipotong-potong, dan itu suruh nebak ke koordinator kelompoknya. Kita disuruh nebak paling banyak kartunya, yang dapat paling banyak kartunya di situ dapat apa ya? Dapat record bagus deh dari kakaknya, dapat apa ya, dapat jempol lah ibarat kata. Jempol. Dan itu dicatat sih sama kakaknya. Kita juga nggak tahu mau diapain sih sebenarnya. Ya katanya sih masukin ke rapot ya kalau nggak salah. Oh iya, untuk nilai tambahan di rapot. Ternyata metode menghafal ini juga kakaknya bilang dapat nilai tambahan untuk di rapot kita nantinya kaum muda. Jadi nggak rugi pastinya ikutan cara Asmaul Husna ini. Dan setelah kita setoran hafalan, tapi di hari kedua ini kita udah nggak lama sih kaum muda, udah detik-detik perpisahan sama kakak-kakaknya. Iya. Dan apa ya? Terus habis itu ngapain ya kita ya? Ya kita apa namanya? Kayak ngasih tahu lah, contohnya kayak misalnya gerakannya gini, kayak Al-Wadud. Gimana Pak gerakannya Al-Wadud, Pak? Al-Wadud gini. Sarang apa artinya? Yang Maha mencintai. Untuk Al-Wadud nih ya, Al-Wadud. Untuk kakak-kakak Laroibah Hanifida, Al-Wadud. Banyak deh kakak-kakaknya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, sampai salpok gak salpok. Keren. Itu yang bikin kita semangat banget itu. Semangat, iya. Tapi kan penjelasannya juga bikin semangat. Iya, Hebring juga kakak-kakaknya. Terus pas udah setoran ya, pas hari kedua itu kita lebih fokus ke setoran. Iya. Kita disuruh apa ya, setoran, disuruh menghafal dulu. Pertama itu kita ini apa, senam lagi kaum muda. Tapi senamnya itu beda lagi sama yang hari pertama. Hari kedua ini senam lagi, tapi dari Laroibah Hanifidanya juga. Terus abis senam kita minta request 2 kali untuk senamnya, karena seru hebring, biar nambah semangat gitu loh. Terus anak-anak juga mulai setoran, ada yang setoran ya nggak Mbak? Iya. Terus setoran, abis itu udah deh kita udah mendekati perpisahan. Sama kakaknya, sedih banget. Terus kita apa ya, udah mulai kayak tanda tangan gitu loh. Oh iya, kita mulai minta tanda tangan kakak-kakaknya. Terus ini ada beberapa sih anak-anak yang kayak gitu, tapi saya enggak sih, biasa terus aja. Terus ini saya kayak nulis kayak komentarnya gitu, apa sih, kayak nama dari kita gitu loh. Oh, dari kakak Laroibah Hanifidanya tuh minta pendapat, ngisi pendapat, minta kertas pendapat kalau muda. Itu apa sih? Di situ tuh kita ngisi nama-nama kita, pokoknya biografi tentang kita. Terus dia tuh minta saran sama pendapat gimana selama kakak-kakaknya itu ngajar. Pokoknya gue cuma nulis apa ya,
Udah nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya seru Seneng. banget. Dan juga seneng gitu loh bisa dapat Iya. metode pembelajaran kayak gitu. Itu kesempatan banget sih. Pokoknya seru banget deh. Bahagia banget. Terus di situ tuh bener-bener gue itu setoran loh 99 Asmaul Husna Iya. itu. Tapi nyicil 50 sama 49. Iya. Gitu gue nyicil 2 kali, soalnya lupa sama gerakan itu, agak lupa. Itu pun dibantu sama kakak-kakaknya. Iya. Bener nih setoran gak? Setoran dong sama Kak Maftuha yang gemoy gitu loh. Aku juga setoran sama Kak Maftuha sih. Tapi aku setorannya berdua sama teman aku. Kamu sendiri berdua? Rame-rame, berlima. Oh, satu kelompok ya, satu grup ya? Enggak, Kan- beda-beda orang. Kan di situ kan kita satu grup juga, 8. Ya Oh, tapi kamu sama grup lain? Iya, Oh, grup lain, oke. berlima. Seru banget tau, kayak kesempatan banget ini loh, kayak apa sih, kayak nggak bakalan kayak gini lagi gitu kayaknya. Dikiranya bakal garing, tapi enggak ternyata. Enggak. Dikiranya bakal bosen karena ngomongin apa ya, arah pas Malusna gitu, Iya. nakal muda. Tapi dari kakaknya juga nggak bikin, pokoknya nggak bikin bosen deh, seru banget. Seru banget. Mantep buat Terima kasih pesantren loh Ibu Al-Arab. Hanifida, keren banget. Oke, kaum muda, mungkin cukup sampai ini aja. Episode 8 dos yang pertama kalinya di YouTube channel Porjan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan episode kita selanjutnya. Dan pastiin buat kalian follow IG kita di @__porjan. Dan buat kalian yang mau collab bareng, konten bareng, ataupun mau ngajak Porjan kerjasama, boleh banget cek email kita di podcastosisriaduljannah@gmail.com. Oke, gue Nuni. Dan gue Lailul, kami izin pamit. See you. Bye-bye.